ke perbatasan Ukraina dengan alibi untuk melakukan latihan bersama dengan Belarusia yang menjadi negara tetangga Ukraina. Menurut negara-negara barat seperti Amerika Serikat, mobilitas tentara Rusia yang mencapai 110.000 personel ini mengindikasikan sebagai persiapan awal penyerangan ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden telah berkali-kali memperingati jika Rusia akan melakukan penyerangan kapan saja. Oleh karena itu, AS beserta sekutu mulai mengirimkan bantuan dari senjata hingga pasukan tentara ke Ukraina. Selain mengirimkan bantuan, sejak 14 Februari 2022, warga negara AS yang berada di Ukraina telah dijemput pulang guna mengantisipasi invasi Rusia. Selain AS, ada 5 negara lain yang meminta warganya meninggalkan Ukraina, yakni Belanda, Jepang, Italia, Israel, dan Selandia Baru. Walau suasana makin memanas dan pasukan Rusia sudah banyak berada di perbatasan, sikap Ukraina tetap bulat terkait niatnya untuk bergabung dengan NATO. Ini bukan penundaan ambisi kami untuk berada di NATO. Apa yang kami bicarakan adalah bahwa kami tidak berada dalam keluarga sekarang, jadi kami harus mencari sesuatu yang lain, seperti perjanjian bilateral Staiko, duta besar Ukraina untuk Inggris. Niat Ukraina bergabung ke dalam NATO dan Uni Eropa sudah tercantum dalam konstitusinya dan menjadi prioritas utama negara itu. Bahkan, ada isu yang beredar di masyarakat Ukraina pada 16 Februari 2022. Invasi Rusia ke Ukraina. Menanggapi isu tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta masyarakatnya tidak panik serta mengibarkan bendera di rumah-rumah serta menyanyikan kepada seluruh dunia persatuan kita, ujar Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Selain itu, Presiden Ukraina juga meminta bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas ketegangan yang terjadi antara kedua negara tersebut. Jika invasi benar-benar dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, kemungkinan akan memicu campur tangan negara-negara kuat lain. Hal ini bisa membuat perekonomian di Eropa memburuk, bahkan bisa berdampak pada ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan Rusia menjadi pemasok gas alam sebesar 40% untuk negara-negara Eropa. Lonjakan harga energi akan menghancurkan permintaan dalam pandangan kami dan mungkin mengarahkan beberapa ekonomi dunia ke dalam resesi secara langsung. Setelah sempat memanas, Rusia memutuskan untuk menarik sebagian pasukannya dari Belarusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Menurut laman TheGuardian.com, ditariknya sebagian pasukan Rusia terjadi saat di tengah-tengah sesi latihan bersama dengan pasukan Belarusia. Padahal, kegiatan latihan bersama dengan menerjunkan 110.000 personel itu dijadwalkan hingga 20 Februari 2022. Unit distrik militer selatan dan barat yang telah menyelesaikan misi mereka naik kereta api dan truk dan akan menuju garnisun mereka hari ini, ujar Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Walau belum ada informasi berapa banyak jumlah pasukan yang ditarik dari perbatasan, namun membuat konflik antara Ukraina dan Rusia mereda. Meredanya konflik kedua negara ini juga memberikan sejumlah dampak positif bagi berbagai sektor perekonomian global. Seperti harga minyak dunia yang turun hingga 3% dari yang sebelumnya sempat harga tertingginya pada Senin 14 Februari 2022. Diketahui minyak mentah Brent turun 3,20 US dollar atau 3,3% ke harga 93,28 US dollar per barel. Dan minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI-AS turun 3,39 US dollar atau 3,6% lalu berakhir pada 92,07 US dollar per barel. Tidak hanya minyak, harga logam mulia emas juga tergelincir yang sebelumnya sempat naik selama 7 sesi. Seperti harga emas di divisi COMEX New York Exchange jatuh 13,2 US dollar atau 0,71% menjadi ditutup pada 1.856,20 US dollar per ounce. Penurunan harga komoditas-komoditas ini lantaran sejumlah investor sudah tidak merasa khawatir lagi dengan perkembangan Rusia dan Ukraina. Untuk pasar saham, Wall Street mendapatkan dampak positif penguatan poin pasca ditariknya pasukan Rusia. Dow Jones Industrial Average atau DJIA ditutup naik 1,22% atau 422,67 poin menjadi 34.988,84. Sedangkan S&P 500 melonjak 1,58% atau 69,40 poin menjadi 4.471,07. Naiknya DJIA juga mendorong kinerja indeks iShares MSCI Indonesia atau EIDO yang berisi saham-saham di Indonesia yang dikelola oleh Morgan Stanley di Bursa Amerika Serikat.
Jika reboundnya indeks DJIE digabungkan dengan naiknya EIDO sebesar 2,27% dan naiknya harga CPO serta nikel, maka berpotensi menjadi sentimen positif pendorong penguatan lanjutan IHSG dalam perdagangan Rabu ini, ujar Edwin Sebayang, Direktur MNC Asset Management. Naiknya nilai EIDO juga memberikan dampak bagi IHSG. Bahkan diperkirakan hari ini akan menguat di rentang 6.779 sampai 6.875. Tidak hanya harga komoditas dan nilai saham, aset kripto Bitcoin juga mendapatkan dampaknya, yakni mengalami kenaikan hingga tembus 44.000 US dollar. Tidak hanya Bitcoin, token digital lainnya seperti Ether melonjak 7%, Solana naik 9%, dan AEV sekitar 7%.